Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nanti kalau misalkan kita sudah meninggal, kemudian di alam barzah, kita ditanya sama malaikat, kita tinggal jawab saja, saya ini pengikut salafi gitu. Kira-kira kalau misalkan seperti itu, kita diampuni enggak? Ya, kita semua sudah tahu kalau hal seperti itu pasti jawabannya ya enggak, ya kan? Apalagi misalkan di padang mahsyar, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan sekian miliar manusia di hari penghakiman. Coba misalkan kita ngomong di hadapan Allah gitu, ya Allah, saya ini pengikutnya salafi, terus apa? Ya nggak mungkin diterima lah. Mengikuti salafi, mengikuti pengajian, mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan pengakuan semata. Sama aja misalkan kalian ikut ormas A, ormas B gitu kan, ya sama aja nggak kepake nanti di hadapan malaikat mungkar dan nakir di alam barzah, ya nggak kepake. Kau mengikuti Habib misalkan, terus nanti di alam barzah ditanya sama malaikat mungkar nakir, man robuka, saya pengikutnya Habib, ya sama saja nggak kepake. Karena yang kepake di dalam Islam itu ya amal gitu loh. Jadi mau golongan kamu apa saja, mau ormas kalian itu apa saja, mau pemahaman kalian itu apa saja, itu nggak akan menyelamatkan kalian. Bahkan bagi saya sendiri itu yang meyakini bahwa manhaj salaf itu manhaj paling benar, tapi ketika saya tidak melakukan amalan-amalan yang dicontohkan Nabi Muhammad, saya nggak sholat dengan benar, saya nggak ibadah dengan benar, ya sama saja, percuma gitu loh. Karena yang dinilai dari kita itu bukan bagus-bagusan kita ikut golongan yang mana, atau kita berbangga-bangga dengan golongan, enggak, tapi amal ibadah kita. Jadi berhentilah kayak misalkan terlalu berbangga dengan golongannya, dengan ormasnya, dengan pemahamannya, sama saja nggak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang yuk kita berpikir yang lebih rasional, yang lebih lapang dada, bahwa beragama ini bukan tentang mana ormasnya atau siapa pimpinannya, enggak ngaruh sama sekali. Sekali lagi saya katakan, bahkan saya yang seorang yang meyakini manhaj salaf itu paling benar, itu nggak akan menyelamatkan saya di akhirat nanti kalau saya tidak melakukan amalan-amalan yang direkomendasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW gitu. Manhajnya benar, orangnya salah, ya sama aja, percuma kan kayak gitu. Jadi jangan pernah berpikir nanti kalau di akhirat, minimal di alam barzah pas kita meninggal, kita berbangga, saya ini dari ormas ini misalkan, ya sama saja, nggak ada manfaatnya sama sekali. Berhenti untuk berbangga pada golongan tertentu, pada ormas tertentu, dan mulai berpikir yang logik, berpikir yang rasional saja, bahwa yuk kita beragama ini sesuai dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang Rasulullah dan para sahabatnya lakukan kita lakukan, ya enggak, ya udah nggak usah kita lakukan, itu lebih aman kok, ya lebih aman. Jadi kita cukupkan saja di situ. Kalau misalkan ada amalan, loh kok ini Rasulullah nggak pakai, ya udah kita nggak usah gitu kan. Sesimpel itu sebenarnya, nggak usah ini bid'ah, ini apa, bid'ah hasanah, bid'ah dolalah dan sebagainya. Sebelum kita berpikir ke situ, kita lihat fakta sejarah saja. Apa yang misalkan Rasulullah lakukan, ya kita lakukan, kalau enggak ya enggak, gitu saja lah ya. Nggak usah terlalu ribet masalah, ini kan bid'ah hasanah, ini bid'ah dolalah, enggak. Kita cukupkan saja, bid'ah semuanya sesat, ya sudah nggak usah dilakukan kan, kayak gitu. Itu lebih aman kok. Kalau misalkan nanti di akhirat ditanya, loh kamu kenapa kok Islamnya cuma ngikuti Rasulullah, ya wes karena saya ikut Rasulullah, ya jawabannya sesimpel itu saja. Coba bayangkan kalau misalkan kita melakukan amalan-amalan yang nggak dicontohkan, kemudian di hadapan Allah nanti ditanyain kita, kamu kenapa melakukan amalan yang nggak dicontohkan Nabi Muhammad, terus kita dengan pedenya bilang, ini bid'ah hasanah. Bid'ah dari mana? Bid'ah hasanah dari mana? Orang Rasulullah saja nggak melakukan, kenapa kita melakukan? Kita sesimpel itu saja untuk beragama itu, nggak usah terlalu ribet. Apa yang Rasulullah dan para sahabatnya lakukan, kita lakukan. Apa yang enggak, ya nggak usah dilakukan. Nggak usah peduli kamu ormasnya apa, kemudian mau ormas A, B, C, D, terserah. Yang penting nggak usah terlalu berbangga dengan ormasnya. Dan sekali lagi, kita belajar agama itu misalkan kita untuk membanding-bandingkan
ormas A, B, C dan apalah ya, dengan manhaj yang benar, kita itu membandingkannya itu untuk mencari kebenaran. Mana sih yang paling benar? Oh ternyata ini. Kalau kita menemukan sesuatu yang paling benar ya udah diterima. Jangan kok, wah ini nggak sesuai dengan yang tak yakini. Padahal yang kita yakini salah misalkan. Oh ya berarti, oh nggak bisa. Saya meyakini yang saya yakini saja lah, itu ngawur juga kan kayak gitu. Jadi apapun yang sahih dari Rasulullah, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita lakukan. Sesimpel itu saja. Jadi teman-teman semuanya, yuk kita mulai beragama sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad contohkan. Kita cukupkan saja di situ tentang agama. Kalau urusan dunia terserah kalian. Ya kata Rasulullah itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian tuh lebih tahu tentang urusan dunia. Tapi kalau urusan agama itu kita cukupkan pada contoh dari Rasulullah dan para sahabat dan sahabatnya. Udah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.